Halo, selamat datang di video keempat. Kali ini saya akan membahas tentang teori historical struktural dalam kajian migrasi. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang teori fungsionalisme, di mana lebih banyak memperhatikan dari struktur-struktur yang ada dalam migrasi tersebut. Bagaimana migrasi dijelaskan dari konsep keseimbangan atau equilibrium, di mana semua manusia itu memang bermigrasi untuk kemudian nantinya mendapatkan keseimbangan sistem ekonomi maupun kondisi-kondisi yang ideal dalam masyarakat dunia. Nah, teori historical struktural kemudian hadir sekitar tahun 70 sampai 80-an, dan dari pendekatan ini mengkritisi migrasi tidak sebagai suatu hal yang selalu positif seperti pandangan dari fungsionalisme, namun juga mulai melihat migrasi sebagai manifestasi dari penetrasi kekuasaan. Dalam hal ini biasanya adalah kapitalis dan juga konteks perdagangan global yang tidak setara antara negara maju dengan negara yang berkembang. Nah, jika teori neoklasik melihat pergerakan yang voluntary, teori ini lebih menggarisbawahi bahwa rekrutmen pekerja yang biasanya merupakan buruh skala besar di awal 1900-an ini merupakan produk dari rekrutmen yang tidak selalu sukarela. Misalnya, ada indentured labor dari India dikirim ke Afrika Timur, ke Maroko, Turki, yang dikirim oleh Inggris sebagai penjajahnya pada waktu itu. Orang dari Global South atau negara dunia ke selatan dikirim untuk bekerja di sektor tambang dan sebagainya karena mereka ditransport oleh orang-orang kulit putih, biasanya orang-orang Eropa yang pada waktu itu merupakan jajahan, yang waktu itu merupakan penjajah di negara-negara Afrika dan negara-negara Asia pada waktu itu. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat bahwa dari perspektif historical struktural ini, individu dilihat dipaksa untuk migrasi karena adanya sistem ekonomi politik global yang membentuk adanya kebutuhan, adanya disposesi di tempat asal, adanya mekanisasi teknologi, sehingga migrasi adalah mobilisasi buruh murah ke tempat dengan kapital besar. Artinya, seringkali migrasi justru tidak mensejahterakan masyarakat, tapi bisa jadi malah justru memperparah kesenjangan sosial ekonomi masyarakat ataupun negara, terutama negara berkembang. Pendekatan teori ini berakar dari teori dependensi, teori Karl Marx, yang kemudian melakukan perspektif analisa politikal ekonominya, melihat bahwa kesulitan ekonomi di negara berkembang pada saat ini sebenarnya masih merupakan akibat dari disposesi dan merupakan akibat dari kolonialisasi yang terjadi di masa lalu. Sehingga pada zaman dulu orang dipindahkan paksa, mereka yang menjadi buruh misalnya dari wilayah Afrika dibawa ke Amerika, orang-orang dari Asia ditransport ke negara jajahan Eropa yang lain dan sebagainya. Namun sekarang ketika kita sudah tidak berada dalam kekuasaan penjajah pun tetap terjadi adanya kesenjangan ekonomi di antara negara yang maju dengan negara yang berkembang. Dan relasi yang tidak seimbang ini yang kemudian dilihat sebagai pemicu atau faktor yang cukup penting mempengaruhi mengapa ada arus-arus migrasi yang biasanya juga masih dari negara berkembang ke negara yang maju, karena orang-orang dari negara yang berkembang membutuhkan pekerjaan dengan gaji yang cukup besar, dan orang-orang di negara yang maju sudah tidak mau lagi melakukan beberapa pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan yang dikategorisasikan sebagai 3D, dirty, dangerous, dan demeaning. Jadi ada beberapa pekerjaan yang mungkin karena kotor, karena capek, karena lelah, dan kemudian berkelindan dengan
image-nya yang merupakan pekerjaan kelas menengah ke bawah, beberapa masyarakat sudah tidak mau melakukannya lagi sehingga harus impor para pekerja yang biasanya berasal dari negara-negara berkembang. Di sini World System Theory kemudian diperkenalkan bahwa ada negara-negara penggerak ekonomi atau negara yang memiliki kekuasaan kapitalis dunia sebagai core capitalist nations yang mengontrol negara berkembang sebagai periferinya. Dan oleh karenanya, maka gerakan-gerakan migrasi yang kita anggap sebagai gerakan-gerakan yang seolah-olah natural atau sukarela dilakukan oleh para migran karena mereka ingin mendapatkan ekonomi yang lebih sejahtera, mendapatkan misalnya pendidikan yang dianggap lebih maju dan sebagainya. Ini ternyata belum lepas dari relasi kuasa yang ada dan yang kemudian diciptakan oleh negara-negara yang dikatakan sebagai core capitalist nations ini terhadap negara-negara berkembang yang menjadi periferi mereka. Selanjutnya, ketika kita melihat dalam konteks teori globalisasi, teori ini juga merupakan keberlanjutan dari perspektif teori historical struktural. Kenapa demikian? Karena teori globalisasi melihat interkonektivitas yang semakin luas, semakin dalam, dan semakin cepat dalam semua aspek kehidupan sosial kontemporer. Adanya aliran cross-border, tidak hanya orang, namun juga aliran modal, adanya nilai-nilai seperti nilai demokrasi atau nilai liberalisasi misalnya, ada aliran ide, ada aliran pengetahuan, dan sebagainya. Nah, pendekatan ini kemudian juga dikritik bahwa fenomena globalisasi ini sebenarnya bukan sistem dunia yang baru. Hanya saja sistem ekonomi kapitalis global tahap yang paling baru yang mempenetrasi segala sudut tempat di dunia. Bentuk imperialisme baru ini memperkuat kuasa dari core nation ke periferinya. Globalisasi memiliki efek yang tidak seimbang. Ada inklusivitas yang terbentuk, namun juga ada eksklusivitas. Jadi kita bisa melihat di kota-kota besar di dunia seolah-olah nilai-nilai inklusif itu sudah semakin tinggi karena ada multikulturalisme dan sebagainya. Tapi ketika kita melihat lagi ke arah yang lebih dekat, sebenarnya masih banyak diskriminasi yang terjadi dalam kota-kota besar tersebut juga. Di sini dalam konteks teori globalisasi kita bisa melihat bahwa peran negara atau state seolah sudah memudar. Nation state masih menjadi faktor yang penting di sini karena kebijakan-kebijakannya mempengaruhi pola dan cara perpindahan manusia. Negara dan supra-state institution juga masih berperan dalam penyeleksian siapa yang dapat melalui border dan tidak. Jadi jangan salah ketika kita berpikir bahwa teori globalisasi artinya adalah lintas batas. Pada kenyataannya sebenarnya peran nation state ini masih merupakan satu faktor yang cukup penting. Dalam teori globalisasi juga dilihat bahwa ada kesenjangan, bahwa mereka memiliki modal atau pendidikan seringkali dimudahkan untuk crossing border atau melakukan perjalanan lintas batas dengan lebih mudah. Dan biasanya mereka meninggalkan yang paling miskin atau yang paling kurang beruntung yang justru tidak bisa berpartisipasi dalam gerak globalisasi. Pendekatan historical struktural juga bukan tanpa kritik. Beberapa ilmuwan menekankan bahwa hambatan struktural yang menjadikan migran tidak bisa memilih secara bebas ini juga tidak mengakomodir perspektif individu atau human agency, karena biasanya hanya memposisikan migran sebagai passive victim yang tidak punya pilihan selain migrasi. Pilihan-pilihan kasus yang misalnya mengedepankan cerita tentang buruh, cerita tentang indentured labor yang kemudian ditransport oleh penjajahnya ke tempat yang baru. Dalam konteks globalisasi juga biasanya mengedepankan tentang cerita-cerita TKI di luar yang itu kemudian karena ketidakseimbangan itu seolah-olah menaruh mereka pada posisi sebagai passive victim yang tidak punya suara untuk memutuskan apa yang baik untuk mereka.
Beberapa kajian dalam pendekatan ini membahas perspektif migran, seperti peran migran dalam union atau sikap migran dalam konflik di perusahaan. Dan kemudian selain itu, kritik pendekatan ini bahwa kapitalisme uprooting masyarakat petani yang stabil juga dikritik karena menganggap bahwa ini merupakan satu romantisme bahwa kehidupan petani itu biasanya selalu stabil dan setara serta tidak mobile. Pada kenyataannya banyak peasant society atau masyarakat petani di masyarakat pre-modern ini justru sangat tidak setara dan eksploitatif, sehingga kasus-kasus individu migrasi banyak memilih untuk bepergian karena justru ingin meninggalkan struktur feodal dalam peasant society atau kampung halamannya dulu. Sekian penjelasan singkat saya mengenai teori struktural historical dalam kajian migrasi. Selanjutnya, kita akan lebih banyak membahas tentang perspektif migran dalam melakukan migrasi. Terima kasih.